Ibu, aku selalu merindukan tatapan mata ibu yang sangat lembut menatapku dan selalu memberiku harapan dalam menjalani kehidupan. Ibu, aku selalu merindukan belayan tangan lembut yang memberiku semangat dalam setiap langkahku. Ibu, aku selalu merindukan cium penuh kasih yang selalu menyegarkan dahagaku akan kasih-Mu yang tak pernah berakhir. Ibu, aku selalu merindukan kata-kata lembut itu yang selalu Ibu ucapkan, bahwa Ibu sangat mengasihiku dan bahwa aku sangat berarti untuk Ibu. Ibu, aku selalu merindukan pelukan hangat Ibu yang memberiku kekuatan dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan. Ibu, aku selalu mendengar dalam doa-doa-Mu, selalu Kau sebut namaku. Kau mohonkan dengan segenap jiwa ragamu yang terbaik bagi kehidupanku di dunia ini dan di sepanjang kekekalan. Itu karena Ibu sangat mengasihiku dan ingin aku mendapatkan semua yang terbaik. Bahkan Ibu rela menukarnya dengan kebahagiaan Ibu sendiri. Ibu adalah perwujudan kasih abadi yang bahkan rela memberikan nyawanya untuk kehidupan anaknya. Pengorbanan Ibu sejak aku dalam kandungan. Ibu kalahkan semua derita itu. Rasa mual, beban, dan bahkan rasa sakit yang luar biasa saat Ibu melahirkan aku. Terima kasih Ibu untuk kasih yang luar biasa dan beban yang Ibu pikul di sepanjang kehidupan Ibu. Beban itu tidak pernah Ibu hiraukan karena itu bukan lagi beban yang memberatkan, tapi sukacita karena pelayanan. Ibu, terima kasih untuk pengorbanan Ibu, untuk kerja keras setiap hari, untuk 24 jam waktu yang tanpa henti untuk melayani. Ibu, terima kasih karena semua yang Ibu lakukan terkadang kurang dihargai. Ibu, terima kasih karena teladan kerendahan hati. Karena Ibu tidak pernah merasa sakit hati, walaupun seringkali tersakiti oleh tingkah laku buah hati yang kurang mengerti. Ibu, terima kasih untuk kesabaran dan hati yang seluas samudra yang membuatku merasa selalu dikasihi dan selalu ada kata maaf serta pengampunan yang Kau beri, terlepas dari sebesar apapun kesalahan yang dibuat oleh si buah hati. Ibu,
Terima kasih untuk hari-hari penuh derita. Puasa yang selalu Ibu jalani. Derita dan tangis yang seringkali Ibu sembunyikan karena Ibu tidak ingin menunjukkan kesedihan di wajah Ibu. Karena yang buah hati selalu tahu hanyalah ibunya wanita yang tegar, wanita yang tangguh, yang tidak pernah menyerah oleh keadaan. Ibu selalu memberi harapan bahwa masa depan harus diperjuangkan dan kesuksesan akan dapat diraih dengan semua kerja keras, ketekunan, dan kesabaran yang penuh iman. Ibu teladan kebaikan karena setiap saat hanya hal baik yang selalu Ibu lakukan. Ibu teladan kemurahan hati karena selalu ada yang dibagikan. Walaupun seringkali Ibu sendiri sebenarnya kekurangan. Ibu teladan pengorbanan karena Ibu tidak pernah hiraukan diri Ibu. Kebahagiaan buah hati itu yang selalu Ibu pikirkan dan perjuangkan. Ibu teladan kasih karena setiap saat Ibu selalu berikan semua yang Ibu punya untuk melihat kebahagiaan dan senyum yang terpancar dari buah hati Ibu. Anak kesayangan Ibu, hidup dan jiwa Ibu. Hai sahabat, baru saja tadi kita mendengar puisi tentang Ibu. Ibu adalah segalanya bagi kita. Ibu adalah teladan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Setiap hari yang Ibu luangkan adalah kehidupan yang penuh pengabdian untuk buah hati. Keluarga selalu menjadi nomor satu bagi seorang ibu. Ibu selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Ibu selalu berjuang untuk menjadi istri yang baik bagi suaminya, untuk menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. 24 jam sepertinya kurang bagi seorang ibu. Ketika semuanya masih tertidur lelap, di pagi buta Ibu selalu bangun. Ibu mempersiapkan semuanya agar selalu ada makanan di meja makan untuk sarapan pagi bagi keluarga. Ibu berusaha untuk mengatur setiap waktunya agar dia punya seluruh hidup bagi keluarga. Ibu selalu berusaha agar semua kebutuhan keluarga tercukupi, terlepas dari kekurangan yang ada. Dengan uang yang kadang-kadang pas-pasan, Ibu selalu berusaha untuk bisa memberikan makanan terbaik bagi keluarga. Setelah semuanya siap di pagi hari, menghantarkan suami untuk berangkat bekerja, mempersiapkan anak-anak untuk pergi ke sekolah, Ibu gunakan waktu untuk membersihkan rumah. Dengan tumpukan baju kotor yang selalu ada setiap harinya. Tanpa mengeluh, Ibu lakukan itu untuk mencuci baju semua anggota keluarga. Untuk mempersiapkan semuanya agar bersih, agar nyaman, agar membuat semua anggota keluarga bisa menikmati hari-hari yang membahagiakan. Dan kemudian dengan uang belanja yang kadang-kadang pas-pasan, Ibu membelanjakan uang itu
untuk membeli sayuran, lauk pauk, dan semua keperluan yang akan ibu persiapkan untuk mempersiapkan makan siang. Ibu memasak itu semuanya, mempersiapkan segala sesuatunya, agar ketika nanti suami dan anak-anak datang dan pulang ke rumah, semuanya sudah siap untuk mereka santap. Dan seringkali untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seorang ibu harus bekerja juga di luar rumah, ataupun mencari tambahan penghasilan di rumah, agar kebutuhan keluarga selalu tercukupi. Itu yang selalu coba ibu lakukan di sepanjang hari dalam kehidupannya. Seorang ibu akan berusaha untuk mengatur keuangan keluarga sedemikian rupa agar semuanya bisa tercukupi. Seorang ibu belajar untuk berhemat. Seorang ibu belajar untuk berusaha agar punya tabungan bagi masa depan anak-anak. Seorang ibu akan memperjuangkan semuanya agar kebutuhan keluarga bisa terpenuhi, agar kesehatan bisa tetap terus dijaga oleh anggota keluarga, dan agar masa depan nantinya bisa dipersiapkan. Itu yang selalu seorang ibu lakukan. Terima kasih untuk Anda semuanya para ibu, untuk segala hal yang berusaha Anda lakukan setiap hari, untuk suami dan juga untuk anak-anak. Dan tugas ibu tidak selesai sampai di situ saja. Ketika semua keluarga sudah berkumpul di rumah, ibu selalu punya waktu untuk mereka, menemani anak-anak untuk belajar, mengajari mereka banyak hal tentang kehidupan. Dan bahkan ibu selalu punya waktu untuk bersama dengan keluarga, menghibur keluarga, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif bersama keluarga, bermain bersama dengan anak-anak, menjadi guru yang baik buat mereka, menjadi seorang perawat yang baik saat anak-anak sakit. Ibu adalah selalu menjadi orang pertama yang merawat kita saat kita sakit, saat suami sakit, saat anak-anak sakit. Ibu selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Terkadang ibu rela untuk tidak tidur semalaman, memastikan bahwa keadaan akan baik-baik saja dengan segera. Ibu rela untuk mengorbankan semuanya bagi keluarga. Setiap dari kita pasti merasakan saat-saat yang indah ketika malam tiba, ketika memanjatkan doa bersama sebelum tidur, ketika dongeng sebelum tidur selalu ibu bacakan untuk anak-anaknya, agar anak-anaknya selalu menikmati istirahat mereka dengan nyaman. Mimpi yang indah yang akan mereka bawa, dan saat mereka bangun nantinya, mereka akan memiliki semangat yang baru. Dan itu selalu yang ibu tanamkan. Tahun-tahun yang ibu lewati adalah tahun-tahun yang penuh pengorbanan. Tahun-tahun yang mungkin terkadang merupakan beban yang sangat berat, yang tidak pernah mereka keluhkan, yang tidak pernah mereka rasakan, yang akan mendatangkan sukacita dalam kehidupan seorang ibu, karena dia bisa memberikan yang terbaik sebagai seorang istri, bagi suami, dan ibu bagi anak-anak. Dan perjuangan itu terus berlanjut bagi seorang ibu. Tidak pernah ada kata berhenti bagi panggilan seorang ibu. Bahkan ketika usia semakin beranjak tua, ketika anak-anak menjadi semakin dewasa, ketika mereka sudah membentuk kehidupan mereka sendiri, kasih seorang ibu tidak pernah berhenti. Bahkan ketika mereka mulai disebut dengan kata dan sebutan nenek, pekerjaan seorang ibu tidak pernah berhenti. Mereka selalu bisa melayani cucu, mereka bisa menjadi pelayan dan melayani orang-orang lain. Banyak sekali hal yang bisa seorang ibu lakukan. Dan itulah ketangguhan
serta ketegaran seorang ibu. Kita semuanya wajib mengapresiasi kepada semua ibu yang ada untuk semua hal yang mereka lakukan. Mungkin apresiasi kita tidak seberapa dengan apa yang telah mereka lakukan bagi kita. Tapi kata terima kasih kita akan menjadi sebuah penghargaan luar biasa bagi seorang ibu. Karena mereka sangat-sangat terberkati dengan apa yang mereka lakukan. Dan kita semuanya wajib mengucapkan terima kasih untuk semua yang mereka lakukan. Sahabat, di hari ibu ini, saya ingin mengucapkan selamat hari ibu untuk Anda semuanya, para ibu. Karena saya pun sekarang seorang ibu, saya bisa merasakan semua yang ibu rasakan. Dan saya hari ini juga akan menelpon ibu saya yang berada jauh di kota Solo. Dan saat ini saya tidak bisa mengunjungi dia karena masih di masa pandemi. Dan setelah itu saya akan berkunjung ke rumah ibu mertua saya yang luar biasa. Di usianya yang sudah 77 tahun, dia masih sangat kuat untuk melakukan segala sesuatunya. Oke sahabat, kita akan nantikan perjalanan saya berikutnya ke rumah ibu mertua saya dan menelepon ibu saya untuk mengucapkan selamat hari ibu dan rasa terima kasih yang telah mereka lakukan buat saya selama ini. Hai sahabat, sekarang aku sudah sampai di rumah ibu mertua ya. Kita mau ngucapin selamat hari ibu untuk mama. Mama. Apa kabar? Baik. Selamat hari ibu ya, Ma. Terima kasih ya, Nak. Tuhan memberkati ya. Mama sehat kan? Sehat. Mama ini udah 77 tahun tapi masih sangat sehat. Amin, diberkati Tuhan. Masih bisa bersepeda kemana-mana ya, Mah ya. Ya. Yuk kita mau ngobrol sama Mama. Bagaimana? Silahkan sih masuk. Mama sehat. Mama, bisa mau tanya rahasia sehat Mama seperti apa sih? Kok masih sehat gitu, masih bugar usia 77 tahun? Mungkin bisa berbagi, Ma. Ya. Ya, sepanjang ini Mama usia udah 77 tahun ya. Tuhan masih memberikan kepercayaan kepada Mama hidup di atas bumi. Ya kuncinya mungkin dari faktor makanan ya. Mama tidak minum teh, kopi, atau apalagi merokok. Karena itu tidak berguna untuk kesehatan kita. Jadi setiap pagi-pagi bangun tidur minum air putih 12. Satu hari Mama minum 18. Nah itu buat kesehatan. Di samping itu pola makanan juga yang sehari-hari kita jangan terlalu banyak goreng-goreng. Jadi yang kita makan paling banyak adalah sayuran dan buah-buahan. Itu yang untuk menjaga kita kesehatan. Saya bersyukur mempunyai anak 4. Sudah anak dewasa pada menikah diganti lagi dengan mengurus cucu. Tetapi saya bersyukur dan mengucapkan terima kasih. Saya masih bisa merawat cucu dengan baik pada saat ini. Meskipun kadang-kadang ya yang namanya orang melakukan pekerjaan pasti ada lelahnya ya. Tapi kelelahan saya tidak terlalu dipikirkan. Saya happy-happy aja. Terutama cucu saya suka menghibur saya dengan bercanda dan saya merasa senang terhibur oleh cucu saya. Jadi ya kita harus melakukan yang terbaik selama kita hidup di atas bumi. Dan jangan lupa kita selalu berdoa kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada saat ini kita diberikan kesehatan, kekuatan jasmani rohani kita. Yaitu jangan lupa berdoa setiap hari, baik untuk orang muslim ataupun non muslim. Itu penting untuk dekat dengan Tuhan, itu kuncinya. Dan saya percaya Tuhan akan selalu memberkati kita kalau kita patuh mematuhi perintah Tuhan. Apa itu? Kita harus menjadi baik dengan tetangga kiri kanan, ramah. Kuncinya supaya kita kita dihormatin oleh tetangga, kuncinya ada ramah kepada siapapun. Kita harus menolong sesama kita, kiri kanan kita, ataupun pada orang lain, memberikan sesuatu yang kita mampu berikan.
Umpamanya kalau ada pengamen ya kita berikan, kalau ada yang orang minta sumbangan ya kita kasih semampu kita. Jangan kadang-kadang orang tuh kalau melihat pengamen cepet-cepet itu ditutup, kalau ada minta sumbangan cepet-cepet ditutup, karena kan orang yang minta-minta itu tidak selalu tiap hari, kadang-kadang enggak setiap bulan juga, setahun sekali ya. Kita kan setahun sekali itu ibadah ya kepada orang yang membutuhkan kepada kita, daripada kita melihat di luar sana banyak orang mencuri, korupsi, menjambret, itu kan tidak baik. Tapi kalau kita memberikan dengan senang hati dan ikhlas, Tuhan akan memberkati kita, karena yang lebih tahu keberadaan kita adalah Tuhan. Tuhan bagaimana sikap kita sehari-hari kepada orang lain atau untuk keluarga kita, itu aja yang kita lakukan setiap hari. Dan kita harus jangan terlalu memikirkan hal-hal yang negatif, kita memikirkan yang positif, yang baik-baik saja. Meskipun kadang-kadang ya namanya manusia kan, kita selalu ada gangguan atau godaan. Jadi godaan itu kita hapuskan, kesampingkan, jangan terlalu dipikirkan, karena Tuhan akan lebih tahu, akan menolong kita. Itu saja. Jadi selama saya hidup di bumi ini, saya selalu bersikap yang happy-happy aja ya, meskipun yang mana kita akan mengalami kesulitan ya. Semua orang pasti akan mengalami kesulitan apa, materi atau kesulitan kesehatan. Kita harus selalu meminta kepada Tuhan akan selalu diberkati, itu aja. Yang penting kita selalu melakukan yang terbaik kepada semua orang dimanapun kita berada. Jangan milah-milah siapa itu orangnya, tidak. Kita karena di mata Tuhan kita semua sama ya. Yang miskin, yang kaya, di mata Tuhan itu sama. Cuman tergantung sifat kita, kelakuan kita baik atau tidak, hanya Tuhan yang tahu. Jadi kita jangan istilahnya menghakimi ya, menghakimi orang lain, karena Tuhan yang akan menghakimi, itu aja. Dan saya bersyukur mengucapkan terima kasih pada saat ini, meskipun pada saat ini saya merasakan kurang enak badan, tetapi saya berdoa kepada Tuhan agar saya bisa melakukan aktivitas untuk mengurus cucu. Meskipun saya pada saat ini tidak enak badan, saya akan melakukan mencuci, setrika, masak demi untuk cucu saya. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita kalau kita selalu dekat dengan Tuhan. Itu aja. Iya. Mama sudah berapa cucunya ya? 14 ya, Maya? Cucu 14 sudah cicit. Jadi saya bukan nenek lagi, sudah jadi buyut. Cicitnya udah 5. Kemarin jadi, tambah 1, Ma. Anaknya itu kan lahir lagi. Jadi 6 sekarang. Saya bersyukur masih melihat cicit gitu ya. Diberkati oleh Tuhan. Semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan jasmani rohani saya. Sepanjang Tuhan masih memberikan kepercayaan saya hidup di atas bumi. Meskipun ada keluhan sedikit-sedikit lah, itu mah wajar ya, namanya manusia. Itu aja. Apa nasihat Mama untuk ibu-ibu muda nih, Ma? Kan biasanya kalau masih muda baru menikah gitu ya, kadang-kadang kan masih banyak penyesuaian. Apa nasihat Mama nih biar ibu muda ini bisa lebih menikmati hidup gitu, lebih bahagia gitu dengan keluarga barunya? Ya bagi orang yang masih muda ya, kita harus, biasanya kan pertama pernikahan itu selalu ada kendala. Kalau sudah punya anak, kita ngurus capek anak. Kita jangan malu, meskipun yang namanya kalau kita habis melahirkan dengan sendirinya kan kurang tidur. Nah, jadi kesehatan terganggu. Kita happy-happy aja. Dan dengan satu hal, kalau kita merasa tidak senang sama anak, jangan marah-marah atau melakukan kata-kata yang tidak enak terhadap anak. Bujuk anak kita baik-baik, pasti dia akan nurut sama orang tua. Itu aja. Jangan, kadang-kadang kan orang tua kalau udah kesel sama anak, marah-marah, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik bagi anak. Anak itu juga punya perasaan. Jangan sampai anak itu dendam karena dimarahin orang tua karena sakit hati. Jangan sampai seperti itu. Kita baik-baik aja menasihat anak, nak sini, kasih pengertian yang benar, yang baik. Pasti anak itu akan menurut sama kita. Tapi kalau kita marah-marah sama anak itu nggak akan menerima, malah lebih fatal, lebih ini lagi ya.
Iya. Lebih nggak benar lagi kalau kita selalu marah-marah, itu aja kuncinya. Ya, jadi harus sabar ya Bang. Harus sabar. Memang kalau sabar itu susah menjadi orang yang sabar ya. Menjadi orang yang sabar, panjang hati, rendah hati itu susah. Tetapi kalau kita mau melakukan dengan benar, dengan baik, pasti kita akan menerima. Panjang sabar itu memang sulit dilakukan orang ya. Tetapi kita berusaha sebaik mungkin agar kita menjadi seorang ibu yang baik, yang panjang sabar, rendah hati, itu aja. Ya. Nanti kita bicara lagi tentang mengasuh anak nih, Ma. Tapi pertama Lisa mau nanya nih, biasanya kan kalau pengantin baru itu biasanya banyak istri itu nggak bisa masak nih, Ma. Padahal katanya kalau suami itu paling suka kalau yang masakin itu istrinya, jadi nggak pesen makanan di luar terus gitu. Gimana Ma caranya biar remaja putri itu bisa masak? Nah, makanya sebelum anak-anak kita menikah, terutama anak perempuan, kita ajarin dia masak. Cara masak tuh yang bagus mana, yang sebaiknya yang gimana. Pamannya sayur sop bumbunya apa, sayur lodeh bumbunya apa. Kalau mau goreng-goreng yang bagaimana yang baik. Kalau goreng-goreng kan harus kering, jangan setengah matang. Itu aja. Makanya sebelum anak kita menikah, kita ajarin dulu anak-anak masak, mencuci, ngurus rumah tangga, ngepel, diajarin dari sekarang, cuci piring. Kadang-kadang kalau anak suka dimanja tuh nanti punya suami nggak bisa kerja apa-apa. Ya itu kuncinya. Anak masih remaja kita ajarin dulu, ajarin masak, ajarin nyuci, bagaimana berumah tangga, ajarin setrika dan sebagainya. Ini yang orang berumah tangga seperti ini. Nah itu seperti itu. Terus itu balik lagi tadi kalau sudah mulai punya anak nih Ma, kadang-kadang kan kita sudah capek nih ngurus-ngurus anak, ini kadang-kadang suaminya pulang kita masih nggak tampil cantik lagi gitu. Gimana nih Ma, apa yang bisa dilakukan nih biar tetap bisa jadi istri yang tetap tampil cantik tapi juga pintar ngurus anak? Ya itulah harus sabar ngurus anak kecil kan ya. Ya ini kuncinya berumah tangga. Kalau kita ada masalah di rumah, tiba-tiba suami datang, jangan muka kita muram, memperlihatkan muram kepada suami. Nah nanti kalau suami datang kita sambut dengan baik, salaman seperti apa, gitu. Mungkin suntangan apa kayak ya. Nah nanti kalau kita ada masalah di rumah tangga kita, jangan kita di waktu makan mempermasalahkan itu. Tunggu nanti kalau kita sudah beres makan, istirahat, nah baru kita menyatakan sesuatu apa yang kira-kira yang harus kita sampaikan kepada suami yang kurang baik di dalam rumah tangga. Seperti itu. Jangan di waktu suami datang kita marah-marah atau kita lagi makan marah-marah, itu tidak baik. Jadi waktu kita istirahat dan santailah, itu yang kita harus memberikan sesuatu pendapat kita kepada keluarga kita di rumah. Ya. Itu kuncinya. Kalau kita melakukan hal apa yang tadi saya katakan, marah-marah, suami datang, kasihan suami kerja pulang lihat istri muram terus marah-marah, pasti suami juga nggak akan tenang kan hatinya, kenapa ini. Nah yaitu sebaiknya kuncinya itu ketika kita santai, kita leha-leha atau ngobrol sama suami, baru kita mengemukakan apa yang masalah di rumah tangga kita sampaikan ya. Itu kuncinya supaya suami kita senang, dan kita harusnya yaitu harus setia sepanjang hidup kita ya, setia, jangan terlalu cemburu ya. Memang kita cemburu boleh tapi jangan berlebihan. Mungkin kalau di kantor kan banyak karyawan mungkin suka sering bercanda, kita tahu terus istri marah cemburu, tidak boleh itu. Dan suami juga harus memberikan penjelasan kepada istri, kamu jangan cemburu kalau saya bercanda dengan teman sepekerjaan seperti itu. Itu aja kuncinya berumah tangga itu. Terus itu mah soal keuangan nih mah, kadang-kadang kan kalau masih muda ya, itu kan kadang-kadang ekonominya belum stabil, penghasilan mungkin masih sedikit. Apa kuncinya mah biar kita bisa dengan uang sedikit
bisa tetap cukup gitu. Untuk kan kalau istri itu harus pintar ya ngatur-ngatur keuangan gitu. Gimana mama mungkin bisa memberikan kunci biar kita bisa lebih bahagia walaupun uangnya nggak terlalu banyak gitu. Ya itu ya, ketika suami kita gajian memberikan uang kepada kita, kita harus pandai-pandai ngatur keuangan saja, Mak. Yang mana yang betul-betul dibutuhkan. Jangan yang kita tidak butuhkan kita beli, yang umpamanya jajan, apalagi baju, beli sepatu. Kita lihat dulu perincian kita. Kalau saya dulu ya, uang listrik, uang rumah, uang belanja dipisahkan. Jadi ini uang listrik, uang belanja, keperluan dipisah-pisahkan. Jangan sampai uang listrik kepakai untuk belanja. Ya, jadi kita bisa mengatur sehari berapa kita belanja, beras berapa kita 1 bulan, sembako berapa 1 bulan, uang bangsa minyak gitu ya. Kita harus bisa mengatur-ngatur keuangan. Kalau kita sembarangan ya pasti kita akan kekurangan, akan kejebolan, keuangan kita nggak akan pasti cukup. Yaitu tadi, mana yang kita butuhkan, kita perlukan, baru kita beli. Yang tidak perlu kita butuhkan nggak usah dibelikan. Terutama kalau ada gaji kita sisa sedikit, ya kalau bisa ditabungkan, uangnya ditabungkan. Jadi nanti kalau kita ada sesuatu yang kita butuhkan, baru kita mengambil dari uang tabungan itu. Ya itu memang kalau mikir-mikir ya, risiko rumah tangga tuh kepengennya enak aja, pengennya makan yang enak-enak. Tapi kalau lihat kondisi kita keuangan seperti itu ya, yang sederhana aja. Bolehlah makan enak-enak seminggu sekali atau berapa hari sekali, itu aja. Jadi kita harus pintar-pintar mengatur keuangan ya, itu kuncinya. Kalau kita pintar-pintar keuangan, niscaya kita akan cukup. Dan kalau bisa jangan sampai menghutang. Nah, emang kadang-kadang saya mau beli ini, menghutang aja. Nah, nanti keuangannya nggak cukup. Jadi kita kalkulasi dulu aja 1 bulan berapa. Kalau kita ada sisa, baru kita membeli sesuatu yang kita inginkan, ya seperti itu. Harus pandai-pandai mengatur keuangan aja itu. Yang penting yang mana kita butuhkan kita beli, ya. Terutama buat anak-anak. Nah, kalau anak-anak kadang-kadang kan suka minta jajan. Ya seperlunya aja kita kasih jajan, jangan berlebihan. Umpamanya minta 1.000, kita kasih 2.000. Dia minta 500, kasih aja 500 perak. Dia 1.000, ya kasih aja situ. Jangan terlalu, memang kita sayang sama anak, tapi jangan terlalu dimanjakan. Kita melihat faktor ekonominya dulu gitu, keuangan seperti itu. Memang semua kita sayang ya sama anak, Dun. Dan kalau sayang sama anak tuh jangan dibeda-bedakan. Kadang-kadang kita lebih sayang kepada anak perempuan, kalau anak laki-laki kurang perhatian. Tidak seperti itu. Kasih sayang kita pada anak perempuan, anak laki-laki harus sama. Jadi jangan nanti anak kita iri, anak laki-laki iri karena anak perempuan selalu dimanjakan. Jangan seperti itu, ya. Itu aja yang saya sampaikan. Ya. Terus itu mah kan kita harus jaga kesehatan nih, harus masak makanan yang sehat. Tapi kadang-kadang kalau anak-anak kecil itu nggak suka makan sayur mah, gimana cara kita sebagai ibu muda untuk mensiasati biar anak-anak kita itu suka makan sayur? Dulu mama gimana biasanya biar anak-anak suka makan sayur? Ya kita bujuk aja supaya dia mau makan sayuran. Tapi kalau kita bujuk dia mau. Memang kadang-kadang susah, nggak mau sayur-sayuran. Tapi zaman sekarang kan zaman modern, sayuran-sayuran itu kita melihat dari apa ya? Kalau dulu kan secara ini kalau sekarang kalau mau ini sayur kan sudah istrinya apa sih namanya? Ada vitamin-vitamin. Nah, ada vitamin-vitamin itu tadi praktis gitu ya. Kalau anak nggak mau makan sayuran, ada sekarang di dalam tablet atau vitamin-vitamin. Ya itu aja kasihnya. Dengan cara begitu anak-anak kan bisa terjamin kesehatannya. Terutama buah-buahan. Penting sekali buah-buahan itu untuk kesehatan kita, ya.
Iya. Kalau saya biasanya itu mah dibuat apa ya, makanan yang menarik buat anak-anak gitu. Jadi nggak kelihatan sayur, tapi sebenarnya itu sayuran gitu ya. Jadi mereka terbiasa untuk makan sayuran. Terus itu mah gimana biar anak-anak suka berolahraga, kan sekarang tuh kadang-kadang banyak anak teh males ya mah ya, sukanya tiduran nyantai, apalagi kan apa sekolah online gitu ya, seperti itu. Apa nasihat mama buat anak-anak muda ini biar biar sehat, biar rajin berolahraga? Ya kita kalau bisa dibiasakan bangun pagi-pagi jalan-jalan kemana hanya 1 kilometer bolak-balik aja seperti itu. Jadi kesehatan itu penting. Kalau nggak pun kita keluar rumah, di dalam rumah juga kita bisa olahraga. Olahraganya apa? Olahraga senam kecil, ya senam ringan. Senam ringan tuh ya gini-gini aja di rumah. Itu nggak usah keluar rumah. Itu juga buat kita sehat. Di rumah juga bisa kalau kita mau olahraganya olahraga ringan seperti itu. Iya. Nah ada satu lagi hal supaya kita jangan stroke ini ya, olahraga ringan. Mungkin kita malu kalau dipraktekkan ya. Jadi kalau ingin kita selalu sehat dan tidak kena stroke, lidah kita dikeluarkan keluar masuk 10 kali, terus kiri kanan sampai 10 kali untuk menjaga stroke itu penyakit, untuk terutama untuk orang yang manula ya. Penting sekali itu setiap bangun tidur apa senam wajah. Kalau senam wajah ya gini, kiri kanan 10, terus mulut kita 10 kali seperti itu. Terus mata kita kedip kiri kanan. Nah sambil gini kiri kanan, itu olahraga buat mata. Kalau bisa 10 kali. Terus kanan deh ya, olahraga kanan. Begini 10 kali, terus di kepala 10 kali, terus ini juga 10 kali, terus begini 10 kali. Itu untuk olahraga tangan setiap hari. Bangun tidur saya suka seperti itu. Lakukan sebelum, tentunya berdoa dulu kita bangun tidur ya. Seperti itu untuk tangan kita supaya sehat. Ya jadi memang harus rajin olahraga ya Maya. Iya, tiap hari. Masih muda. Olahraga kecil aja, kita nggak usah keluar rumah buat kesehatan kita. Kalau udah seperti mama udah tua kan, memang kadang-kadang suka keluar, kadang-kadang naik sepeda, tapi sekarang nggak ada sepeda ya jalan kaki aja. Warung yang jaraknya 500 meter jalan kaki olahraga, tapi tidak tiap hari, kadang-kadang itu juga. Itu yang penting ya untuk kesehatan kita adalah olahraga yang penting ya. Kemudian juga itu mah, menurut mama gimana nih, anak-anak itu sekarang kan sukanya main game online. Nah nasihat mama buat cucu-cucu biar mereka nggak suka main game gimana? Ya dikasih nasihat aja, boleh main game tapi jangan sampai berlama-lama dari pagi sampai malam. Contohnya cucu saya Alfariji kena radiasi, akhirnya dia minum berobat sampai 1 tahun. Mungkin itu tergantung fisik anak ya, ada yang kuat ada yang tidak, termasuk cucu saya yang nggak kuat, akhirnya dia berobat 1 tahun. Kita alihkan saja, kita ajak ngobrol, bercanda atau nonton TV. Boleh main game tetapi jangan sampai berlarut-larut dari pagi sampai malam, atau boleh paling 2-3 jam paling lama, itu diusahakan seperti itu. Kita kasih nasihat seperti itu, jangan sampai terkena radiasi karena main game itu. Kasih nasihat aja. Terus kalau zaman dulu waktu saya kecil itu kan biasanya suka didongengin kalau mau tidur ya Mak. Tapi nggak tahu anak sekarang mungkin ibu-ibu muda sudah mulai jarang ya Mak. Nasihatnya apa Mak? Biar ibu-ibu muda ini membiasakan anak-anak kecilnya untuk mendengarkan dongeng-dongeng sebelum tidur. Ya boleh dongeng-dongeng atau nyanyi-nyanyi buat anak kecil ya. Timang-timang, nanti kan lama-lama dia tidur seperti itu. Ringan-ringan saja. Mama mungkin mau ada pengalaman yang dibagikan dulu waktu, kan beda ya cara ngasuh anak zaman dulu sama sekarang. Mungkin mau sedikit cerita zaman dulu gimana sih Mama ngasuh anak-anak gitu. Ya. Kalau zaman dulu ya dari Edi ke kakak-kakaknya tuh apa ya,
Ya dinasehatin aja, nasihat ya. Seperti tadi yang mama lakukan, jangan marah. Kita harus menjadi yang panjang sabar untuk mendidik anak. Kalau zaman dulu sih anak-anak teh takut gitu ya kalau dimarahin orang tua, tapi zaman sekarang anak-anak tuh malah bandel. Kenapa seperti itu? Karena mungkin pergaulan dari luar itu. Kadang-kadang anak tuh di dalam di rumah tangga kita kalau dikasih nasihat nurut, tapi di luar sana beda lagi karena terbawa hal-hal yang teman-temannya itu yang kurang baik, yang tidak benar. Jadi kita berusaha untuk untuk menjaga pergaulan anak kita di luar, jangan sampai terbawa yang tidak benar, apalagi sekarang narkoba ya, jangan sampai terbawa itu. Kita harus awasi dulu di luar, dari mana kamu, dengan siapa kamu seperti itu. Boleh kita bergaul dengan siapa, tapi kita harus jaga jarak kalau anak kita bergaul dengan yang tidak benar. Kita boleh mengenal mereka, tapi jangan bergaul seperti itu, jangan terbawa arus narkoba atau mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Kita awasin aja di rumah, kita didik dengan baik, nasihat dengan baik. Hati-hati ya, di luar kamu jangan terbawa hal yang tidak benar seperti itu. Ya puji Tuhan selama ini anak mama selama 4 orang nggak terbawa arus yang tidak benar, baik-baik selalu. Karena zaman dulu tuh anak-anak tuh nurut banget ya, takut sama orang tua. Tapi zaman sekarang kayaknya kurang kurang memperhatikan orang tua, karena itu tadi pengaruh dari luar itu kuat gitu. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan pergaulan anak di luar seperti apa. Terus itu mah saya juga mau nanya tentang pendidikan budi pekerti, tata krama. Kan sekarang anak-anak zaman modern kayaknya kurang ya Pak ya. Nah gimana nih caranya ibu-ibu muda ini bisa mengajarkan budi pekerti, tata krama yang baik buat anak-anak? Iya, harus diajarkan sopan santun. Cara berbicara kepada orang tua harus bagaimana. Kalau kita duduk di sini, umpamanya kita duduk di bawah, anak kita lewat, jangan selorong aja bilang, kamu lewat, orang tua bilang, punten ya, permisi, harus gitu. Ya anak-anak saya dulu sopan-sopan gitu, karena diajarin sopan santun. Sama orang tua bicara dengan baik-baik, yang sopan. Demikian juga sama teman-teman. Tapi jangan sekarang anak-anak di luar tuh bahasanya kurang itu ya, kurang baik. Bahasa binatangnya keluar kadang-kadang. Kita harus mendidik anak jangan bicara yang kasar, harus baik-baik. Ya makanya dari rumah aja kita semua orang tua, ayah, apa ibu mengajarkan anak-anak sopan santun, gimana sopan santun terhadap orang tua. Duduk juga harus sopan. Kadang-kadang anak suka maaf kakinya di atas meja, nah kalau kebetulan seperti itu, nah jangan duduk yang baik-baik ya, seperti itu nasihatnya. Atau jangan, kaki kamu yang atas, jangan seperti itu. Nah duduk di bawah dengan baik. Nanti kalau lewat orang, bukan orang tua aja, orang lain yang lebih kalau kita lewat punten gitu ya. Kadang-kadang anak-anak sekarang kalau mau masuk rumah, masuk aja, harusnya belum nunggu gitu ya. Kalau orang Jawa permisi gitu. Mau berangkat sekolah permisi dulu sama orang tua, pulang sekolah saya datang mah gitu. Ya gitu, soal sopan santun anak. Tapi ya kadang-kadang orang tua selalu mendidik anak yang benar, tapi di luar sana yang kurang sehat ya. Betul. Jadi kita harus menjaga anak kita, anak-anak sopan santun dengan siapa saja. Penting itu sopan santun itu. Ya, terus kemudian itu mah Mama dulu suka itu nggak ngontrol anak-anak kalau pulang sekolah nih misalnya, tas sekolahnya atau apa, lihat PR-nya atau ada tugas apa di sekolah gitu, sering nanyain gitu nggak? Suka. Saya pulang sekolah udah biar dia istirahat dulu, makan dulu, kan pulang sekolah istirahat. Ada PR enggak? Ada. Coba yang mana PR-nya? Kalau nggak ada yang bisa, tanya orang tua. Seperti itu. Ya diajarin, yang mana nggak bisa orang tua harus mengajarin. Kalau ada PR harus cepat-cepat dikerjakan. Ya. Terus bukan hanya PR, kalau nggak ada PR juga kita kasih PR sendiri sama orang tua. Ini nih PR kamu di rumah. Jadi jangan di sekolah aja PR-nya, di rumah juga kita harus ngasih PR juga.
Semua anak-anak saya seperti itu kalau sekolah. Nah kalau pulang telat, saya tanya dari mana kamu, dengan siapa kamu. Jangan bohong ya, sama orang tua harus jujur. Kemana tadi kamu pergi? Katanya antar temannya dulu ke sana. Betul enggak? Tapi jangan sering-sering ya seperti itu. Iya mah enggak. Ya kalau pulang sekolah terlambat saya suka tanya kemana itu, dengan siapa, itu tujuannya. Itu harus teliti. Terus cara mengajari anak biar suka bekerja mah dari kecil gimana nih mak? Sejak umur berapa? Terus caranya gimana nih gitu biar bisa belajar ngurus rumah, biar suka bekerja gitu kan banyak Ya anak sekarang seperti kan tadi tahu. mama katakan, dari mulai balita juga diajarkan, umur 5 tahun udah ngerti. Habis makan taruh saya ya, taruh di dapur ya piringnya, iya. Terus kalau udah sekolah diajarin cuci piring, gimana cara cuci piring, ya sampai lanjut usia kesininya lama-lama diajarin nyuci. Kalau sudah SMP diajarin nyuci, ya seperti mama tadi diajarin nyuci, nyetrika dan lain sebagainya. Nanti kamu kalau sudah punya suami harus segala pintar, udah pintar masak, pintar nggak harus bisa ya, kalau pintar kan harus berlebihan, harus bisa masak, bisa nyuci, bisa dan lain sebagainya. Gimana lah yang ibu rumah tangga, pekerjaan ibu rumah tangga apa yang harus kita kerjakan seperti itu. Ya, kalau uang saku mah, kan anak-anak harus diajarin nih ngatur keuangan sejak masih muda gitu. Mama gimana dulu? Misalnya ngasih uang saku, apa mereka nanti harus ada tabungannya atau gimana nih? Iya, kalau saya kasih jajan zaman dulu sih masih berapa perak-perak gitu ya. Nah, ditanya uangnya habis, uang jajannya habis nggak, ada. Kalau bisa tabungin ya, iya gitu. Ya gitu aja. Mengatur keuangan. Kalau berlebihan, minta lebih buat apa? Yang umpamanya dia pengen beli buku atau dan sebagainya pinjil, baru kita ngasih. Kalau berlebihan untuk jajan, jangan jajan-jajan, lebih baik ditabungin seperti itu. Iya. Terus kalau itu mah, biar hemat belanja harian gimana mah bagusnya? Maksudnya cara ngaturnya ini gitu. Mending belanja setiap hari atau 1 bulan sekali atau gimana? Atau bagusnya gimana mah? Ya kalau cukup keuangan, kalau mama sih dulu 1 bulan sekali. Soalnya kalau menurut takut uangnya terpakai gitu, terpakai yang tak terduga, pengen inilah. Ya itu tadi mama sisihkan ya, untuk uang belanja 1 bulan sekian, terus dibeliin beras 1 bulan, sembako 1 bulan, itu aja. Nanti kan pasti kalau ada sisanya ditabungin, kalau enggak ya untuk hal-hal yang kita butuhkan, yang mendadak gitu kan. Kita kadang-kadang suka ada kebutuhan mendadak tuh apa? Ada saudara kita menikah atau tetangga kita menikah, setidaknya kan kita harus memberi sumbangan. Nah, kalau bisa ya dari simpanan tabungan itu kita memberikan. Betul. Jadi kita sedapat mungkin harus mempunyai tabungan sisa belanja. Ya. Saya percayalah kalau kita hemat-hemat belanja pasti ada lebihnya kok. Dan gaji suami juga apa tidak dipaksakan harus cukup sekian, ya suka ada lebihnya. Nah ada lebihnya itu ya mama tabungkan, karena hal-hal yang tak terduga tadi, ada saudara menikah atau tetangga punya hajat, kita harus memberi sumbangan seperti itu. Ya, jadi memang harus pintar-pintar ngatur keuangan Iya, ya, harus Mas, ya. pintar-pintar. Biasanya mama dicatat nggak sih itu keuangannya mah? Kalau belanja gitu ada catatan Iya, atau? hari ini belanja sehari berapa dicatat, nanti kalau sebulan 25 ya atau 10.000 dulu mah, 5.000 mama mah dulu cukup sehari, paling banyak 10.000 dicatat sekian, ada lebihnya itu meskipun hanya sedikit. Jadi dikalkulasi dulu, beras berapa sebulan, sembako berapa sebulan. Oh ini mentok, kalau mentok pas-pasan ya begitu lah, kalau cukup jangan sampai kurang gitu. Ya. Terus misalnya kita punya uang lebih nih mah, kita pengen rekreasi nih sama keluarga atau mungkin mau beli sesuatu atau apa gitu. Mama biasanya ngumpulin anak-anak nggak? Jadi sama suami kumpul bicarain tentang keuangan gitu.
Jarang sih kalau mama rekreasi ya, jarang keluar gitu. Ya paling-paling kalau yang deket-deket saja, apa makan di luar sekali-kali seperti itu. Nah terus apalagi yang mau mama katakan tadi lupa. Nah kalau saya dulu ada kebutuhan kan suami pasti nggak semua dikasihin ke mama belanja, pasti dia juga punya simpanan. Kalau mama ada kebutuhan suka tanyain, Mas punya uang nggak? Saya suka tanya gitu, nggak langsung minta uang buat beli ini nggak. Saya tanya dulu, Mas punya uang nggak? Buat apa mah? Saya ada keperluan seperti ini. Dia salut sama mama, saya salut sama mama. Kenapa? Kalau mama minta uang nggak langsung minta uang, tapi tanya dulu, Mas punya uang nggak? Dia salut ke mama seperti itu. Jangan langsung, Mas minta uang untuk ini enggak. Saya tanya dulu, punya uang nggak Mas? Nah, dia salut ke mama seperti itu. Dan kalau sama suami, kalau bisa dibiasakan, kalau dia mau mandi, saya siapin celana dalamnya, anduknya di kamar mandi udah disiapin, jadi tinggal pakai seperti itu. Kadang-kadang sepatunya udah disiapin, kalau baju biar dia yang ngambil ya. Seperti itu. Kalau dia kerja, nyiapin dulu baju apa yang keperluan dia mau pakai hari ini. Terus untuk itu mah biar sehat, mama dulu suka ngasih bekal makan nggak buat anak-anak atau suami kerja atau gimana bagusnya? Enggak, kalau suami jarang bekal karena kan di kantor suka dikasih makan. Kalau enggak ya pulang dari kantor ke rumah udah disiapin. Sarapan pagi sudah disiapin. Nanti kalau dia kadang-kadang kan ada pertemuan di kantor sudah pada makan siang, ya udah ya siapin aja, meskipun udah makan siapin aja. Yang penting itu ke suami juga harus perhatian, siapin bajunya segalanya, makanan pagi, sarapan pagi disiapkan. Kemudian juga itu mah, menurut mama gimana nih, anak-anak itu sekarang kan sukanya main game online. Nah nasihat mama buat cucu-cucu biar mereka nggak suka main game gimana mah? Ya dikasih nasihat aja, boleh main game tapi jangan sampai berlama-lama dari pagi sampai malam. Contohnya cucu saya Alfariji kena radiasi, akhirnya dia minum berobat sampai 1 tahun. Mungkin itu tergantung fisik anak ya, ada yang kuat ada yang tidak, termasuk cucu saya nggak kuat, akhirnya dia berobat 1 tahun. Kita alihkan saja, kita ajak ngobrol, bercanda atau nonton TV. Boleh main game tetapi jangan sampai berlarut-larut dari pagi sampai malam, atau boleh balik 2-3 jam paling lama, itu diusahakan seperti itu. Kita kasih nasihat seperti itu, jangan sampai terkena radiasi karena main game itu. Kasih nasihat aja gitu. Terus kalau zaman dulu waktu saya kecil itu kan biasanya suka didongengin kalau mau tidur ya mah ya. Tapi nggak tahu anak sekarang mungkin ibu-ibu muda sudah mulai jarang ya mah. Nasihatnya apa mah? Biar ibu-ibu muda ini membiasakan anak-anak kecilnya untuk mendengarkan dongeng-dongeng sebelum tidur. Ya boleh dongeng-dongeng atau nyanyi-nyanyi buat anak kecil ya. Timang-timang, nanti kan lama-lama dia tidur seperti itu. Ringan-ringan saja. Mama mungkin mau ada pengalaman yang dibagikan dulu waktu, kan beda ya cara ngasuh anak zaman dulu sama sekarang. Mungkin mau sedikit cerita zaman dulu gimana sih mama ngasuh anak-anak gitu. Ya. Kalau zaman dulu ya dari Edi ke kakak-kakaknya tuh apa ya, ya dinasehatin aja, nasihat ya. Seperti tadi yang mama lakukan, jangan marah. Kita harus menjadi yang panjang sabar untuk mendidik anak. Kalau zaman dulu sih anak-anak teh takut gitu ya kalau dimarahin orang tua. Tapi zaman sekarang anak-anak tuh malah bandel. Kenapa seperti itu? Karena mungkin pergaulan dari luar itu. Kadang-kadang anak tuh di rumah tangga kita kalau dikasih nasihat nurut. Tapi di luar sana beda lagi, karena terbawa hal-hal yang teman-temannya itu yang kurang baik, yang tidak benar. Jadi kita berusaha untuk untuk menjaga pergaulan anak kita di luar, jangan sampai terbawa yang tidak benar, apalagi sekarang narkoba ya.
Jangan sampai terbawa itu. Kita harus awasi dulu di luar. Dari mana kamu, dengan siapa kamu seperti itu. Boleh kita bergaul dengan siapa, tapi kita harus jaga jarak kalau anak kita bergaul dengan yang tidak benar. Kita boleh mengenal mereka, tapi jangan bergaul seperti itu. Jangan terbawa arus narkoba atau mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Kita awasin aja. Di rumah kita didik dengan baik, nasihat dengan baik. Hati-hati ya, di luar kamu jangan terbawa hal yang tidak benar seperti itu. Ya puji Tuhan selama ini anak mama selama 4 orang nggak terbawa arus yang tidak benar, baik-baik selalu. Karena zaman dulu tuh anak-anak tuh nurut banget ya, takut sama orang tua. Tapi zaman sekarang kayaknya kurang kurang memperhatikan orang tua. Karena itu tadi pengaruh dari luar itu kuat gitu. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan pergaulan anak di luar seperti apa. Terus itu mah, kita juga mau nanya tentang pendidikan budi pekerti, tata krama. Kan sekarang anak-anak zaman modern kayaknya kurang ya Mah ya. Nah gimana nih caranya ibu-ibu muda ini bisa mengajarkan budi pekerti, tata krama yang baik buat anak-anak? Iya, harus diajarkan sopan santun. Cara berbicara kepada orang tua harus bagaimana. Kalau kita duduk di sini, umpamanya kita duduk di bawah, anak kita lewat, jangan selonong aja bilang, kamu lewat orang tua, bilang punten ya, permisi, harus gitu. Ya anak-anak saya dulu sopan-sopan gitu, karena diajarin sopan santun. Sama orang tua bicara dengan baik-baik, yang sopan. Demikian juga sama teman-teman. Jadi jangan sekarang anak-anak di luar tuh bahasanya kurang baik. Bahasa binatangnya keluar kadang-kadang. Kita harus mendidik anak jangan bicara yang kasar, harus baik-baik. Ya makanya dari rumah aja kita semua orang tua, ayah, apa ibu mengajarkan anak-anak sopan santun, gimana sopan santun terhadap orang tua. Hai sahabat, itu tadi kita sudah berbincang banyak dengan mama saya. Dia wanita yang luar biasa, 77 tahun usianya tapi tetap sehat, bisa selalu melayani keluarga, bisa melayani banyak orang, dan semua kunci tentang kesehatannya, tentang rahasia hidup bahagia, juga bagaimana mengatur keluarga ya, kemudian juga mengatur keuangan, semuanya sudah mama jelaskan. Dan berharap itu semuanya akan berguna buat sahabat semuanya, agar kita semuanya bisa lebih menikmati hidup di dalam sebuah keluarga. Dan juga bagi para ibu muda, kita tadi sudah belajar banyak tentang apa saja yang harus kita lakukan, khususnya agar bisa membuat suami kita lebih nyaman, lebih betah di rumah, dan anak-anak juga bisa merasa bahagia berada dalam lingkungan keluarga. Dan hari ini sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Ibu. Jangan lupa tetap stay tune terus di Bung Edi Official. Tetap like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih.